Yuk, ketemu lagi di review gulat by MF Wrestling. Hari ini kita bahas soal King and Queen of the Ring 2024. Ya sebelumnya mohon maaf saya nggak upload 3 hari ya, tapi bukan karena sesuatu atau apa. Jadi ada keperluan yang mendesak dan memang harus segera diurus. Dan ya hari ini juga sebenarnya masih agak sibuk gitu ya buat beberapa hari ke depan. Tapi seenggaknya ya masih bisa sempetin lah buat bikin video buat hari ini. Mungkin besok sama hari Kamis juga masih bisa bikin video. Cuman memang minggu ini nggak ada baca berita gulat. Kenapa? Karena hari Senin itu. Hari Senin masih sibuk beneran dan ya belum sempet bikin. Jadi kita langsung aja masuk ke videonya. Hari ini kita bahas tentang King and Queen of the Ring. Saya sambil buka ini ya. Sambil buka list matchnya ada apa aja. Jadi kita bisa langsung bahas di tempat. Jadi yang pertama itu ada pertandingan Bianca Belair dan Jade Cargill yang berhasil ngalahin Candice LeRae dan Indi Hartwell. Ya ini sebenarnya filler aja, lebih ke filler. Cuman di sini saya cukup suka sama Jade Cargill, lebih ada perkembangan dibanding sama match dia yang sebelumnya itu bener-bener boring dan ya gak banget lah. Tapi di pertandingan dia hari ini, bukan hari ini ya, maksudnya di pertandingannya di King and Queen of the Ring kemarin itu menunjukkan bahwa dia memang sedikit lebih bagus lah dari sebelumnya dan ya kelihatan improve. Cuman memang saya ini melihat Jade Cargill memang masih belum bisa dikasih kesempatan lebih untuk nunjukin dirinya di singles competition. Tapi kalau di tag team mungkin masih bisa dan ya mudah-mudahan Bianca membantu lebih banyak gitu. Ya kita juga nggak bisa kasih penilaian yang lebih besar daripada ini. Tapi seenggaknya lawan Candice LeRae dan Indi Hartwell membantu banget. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya, kalau misalkan mereka dapat kesempatan lagi ya bisa dapat yang lebih bagus lagi dari sebelumnya gitu performanya. Dan mudah-mudahan Jade Cargill yang rencananya memang kan akan dijadikan top star ya, yang ya kalau sekarang mungkin nggak seberapa gitu, tapi kemungkinan kan mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan Jade Cargill bakal lebih mantap dari ini gitu posisinya. Dan ya kita masih menunggu nih Jade Cargill ke depannya akan seperti apa, yang mudah-mudahan bakal lebih bagus ya, dan saya ngarep begitu. Yang kedua, Liv Morgan lawan Becky Lynch. Ya, Liv Morgan menang as expected. Saya memang lebih suka Becky seenggaknya bisa pertahanin satu kali ini. Di next match-nya misalkan ada perebutan lagi, misalkan lawannya Liv Morgan lagi, baru bisa dikalahin. Saya sih pengennya kayak gitu. Cuman kan katanya juga kan kontraknya Becky kan mau beres ya tanggal 1 Juni. Itu saya udah bikin update sedikit di community post, silahkan dicek aja. Saya nanti beberapa kali nanti akan update di community post. Dan sesuai rencananya itu saya ke depannya, mungkin di sekitar bulan depan atau bulan Juli itu saya akan coba buat Twitter dan thread langsung ya. Jadi dua medsos itu saya akan buat. Nggak tahu mana yang bakal lebih aktif buat difungsiin, tapi kalau berita sih bakal dua-duanya di sana dan nggak terlalu sering juga. Tapi seenggaknya saya ingin buat Twitter dan thread itu untuk diskusi yang lebih panjang aja dibandingkan saya bikin di YouTube. Gitu. Kalau YouTube kan saya memang lebih ke kita bikin video berdasarkan berita yang ada, nanti kita bagikan dan kita coba diskusikan bersama. Tapi ya kalau pengen lebih intens dan lebih panjang, kita bisa buat di Twitter dan juga di thread. Rencananya di dua medsos itu. IG, TikTok gimana ya? Belum tahu. Nah, saat ini belum bisa terlalu banyak beroperasi di sana karena memang keterbatasan tim dan waktu juga. Mayoritas saya tangani sendiri, tapi ada beberapa dari feedback dari teman-teman yang ngebantu saya. Gak terlalu banyak, tapi seenggaknya ya ada sedikit kemajuan. Ya, Liv Morgan ngalahin Becky Lynch itu sebenarnya bukan sesuatu yang not expected gitu, tapi ya udah banyak orang yang akan menyangka ya Liv Morgan akan menang gitu. Cuman kan lagi-lagi saya itu melihat Liv Morgan Revenge Tour ini sebenarnya belum tamat. Belum tamatnya kenapa? Bukan karena Becky Lynch. Karena jujur aja Becky Lynch ini ternyata kalau saya lihat itu nggak ngapa-ngapain banget gitu. Jadi ya ini cuman biar Liv Morgan Revenge Tour ini lebih panjang aja sedikit gitu. Kan sebenarnya ya segitu-gitunya aja. Dan kebetulan ini sialnya gara-gara Rhea Ripley cedera gitu loh. Makanya gimmicknya ini terkesan kayak bland, ya lebih ke basic aja sih, kurang wah gitu buat saya. Tapi gini, yang saya suka sekarang ya Liv Morgan sedikit ada panggung gitu ya buat naikin nama dia sedikit lebih tinggi gitu. Meskipun secara reasoning sih buat saya kayak kurang aja itu buat Liv Morgan. Tapi once again, congratulations buat Liv Morgan sudah memenangkan Women's World Champion. Mudah-mudahan sih saya ngarepnya sampai SummerSlam itu
saya sih nggak tahu ya buat sebelum SummerSlam kayak di Money in the Bank. Kalau Cedric Castle kayaknya belum dapat jatah lagi, tapi kayaknya di Money in the Bank Liv Morgan akan dapat jatah tanding. Nah, saya ngarepnya itu mudah-mudahan Liv Morgan di pertandingan itu bisa dapat jatah penantangnya yang bagus juga. Mungkin Io Sky atau siapapun itu ya saya sih ngarepnya gitu ya, Io Sky atau mungkin nama-nama yang lain gitu ya, nggak tahu siapa, tapi mudah-mudahan sih bisa dapat gitu buat pertandingan di Money in the Bank. Liv Morgan menang nih di sana. Saya sih ngarepnya seenggaknya sampai SummerSlam Liv Morgan bisa mempertahankan Women's World Champion. Terus di pertandingan berikutnya Sami Zayn retain lawan Chad Gable dan Bronson Reed, ini juga expected. Matchnya mungkin kurang kayak standar aja. Ini adalah match-match yang ya kayaknya bisa dikasih di Raw gitu, nggak perlu masuk sampai ke pay-per-view. Cuman lagi-lagi Sami Zayn kayak butuh spotlight juga untuk naikin Intercontinental Championship dan nama dia sebagai champion. Lawannya Chad Gable dan Bronson Reed. Ya saya lebih prefer Sami Zayn dan Bronson Reed dong sebenarnya. Tapi karena Chad Gable juga ada sedikit konflik di sana, jadi ya kayak nggak apa-apa lah sekali-sekali dapat kayak gitu. Nggak tahu buat next match Sami Zayn bakal lawan siapa, tapi kayaknya kita belum bisa lihat Sami Zayn bakal lawan siapa. Atau mungkin kemungkinannya ke depan akan fokus sama Chad Gable. Dan Bronson Reed belum dapat jatah lagi. Ya nggak tahu sih. Mudah-mudahan sih nggak keganggu ya plan yang udah ada, dan ya mudah-mudahan kita tetap tidak bisa menebak siapa yang bakal maju gitu loh. Yang berikutnya, Nia Jax ngalahin Lyra Valkyria untuk Queen of the Ring. Ini juga sebenarnya di awal itu saya belum sampai expect Nia Jax yang akan masuk finalnya dari awal. Tapi ketika sampai semifinal, itu pertandingan dari Lyra Valkyria sama Io Sky, terus Bianca Belair lawan Nia Jax. Jadi patokan saya adalah lihat dari Raw. Nah, Raw ini kemungkinan siapa, Lyra Valkyria atau Io Sky. Io Sky maju berarti Bianca Belair yang masuk ke final. Tapi kalau Lyra berarti lawannya Nia Jax. Dan ya, yang menang adalah Lyra Valkyria. Dan memang saya lebih pengen Lyra Valkyria daripada Io Sky. Kenapa? Karena Io Sky masih bisa dipoles, tapi nggak perlu lewat jadi Queen of the Ring gitu. Masih bisa dikembangin lagi karakternya jadi karakter yang lebih baik. Dan lawannya itu Bianca Belair dan Nia Jax. Saya sih nggak kepengen Nia Jax buat masuk ke final, tapi ya ketika sudah di posisi itu dan Lyra Valkyria menang, jadi ya mau nggak mau sih, bukan mau nggak mau, lebih ke opsinya memang hanya itu, Nia Jax yang bakal masuk final, dan endingnya adalah Nia Jax yang menang lawan Lyra. Ya, it's a fair win. Saya nggak terlalu suka sama matchnya, lebih ke standar aja, kayak kurang wah gitu. Tapi jujur beberapa kali sih baik Lyra maupun Nia Jax bisa ngasih performa yang cukup oke. Dan mudah-mudahan sih saya expect banyak sama Lyra Valkyria, karena selain saya juga mulai ngikutin lagi dia gitu. Kemarin-kemarin waktu di NXT sempat hilang-hilangan. Waktu setelah menang NXT Women's Championship itu saya nggak terlalu banyak nonton dia. Cuman ketika saya lihat beberapa cuplikannya itu ya matchnya oke banget. Setiap yang ada dia. Dan saya ngarep banyak sama Lyra ini ya. Mudah-mudahan sampai SummerSlam dia dapat push konsisten. Karena ya performanya oke juga. Baik dari ring skill, mix skill, sampai ke karismanya juga mungkin lebih harus dikonekin lagi sama penontonnya aja. Soalnya secara ring skill dan mix skill sudah lebih dari cukup gitu. Nia Jax gimana? Nia Jax nih kayaknya bisa jadi masuk buat nge-push dia jadi monster yang sesungguhnya lagi seperti dulu. Enggak kayak kemarin-kemarin itu sempat mulai basi juga gitu. Waktu 2018 kalau nggak salah yang ngalahin Alexa Bliss itu udah itu emang sebentar banget dan ya basi juga. Terus kemasukan Ronda Rousey ya udahlah selesai gitu buat dia. Ya mudah-mudahan sih sekarang di 2024 dengan jadi Queen of the Ring, mudah-mudahan Nia Jax bisa dapat push yang lebih kencang lagi dan lebih bagus gitu loh. Ya, again congratulations buat Nia Jax. Mudah-mudahan kita bisa lihat performa Nia Jax yang lebih bagus ke depannya, dan ya kita bisa lihat sebenarnya Nia Jax juga mulai berkembang lagi kok, nggak kayak yang dulu-dulu sering ngebotch. Bentar ya, seenggaknya sampai sebelum dia dipecat waktu 2021 itu Nia Jax memang sudah memberikan performa yang luar biasa gitu. Sekarang tinggal konsistensinya aja seperti apa. Terus Gunther ngalahin Randy Orton buat King of the Ring ya, ini juga expected. Matchnya oke.
solid performance dari keduanya, tapi saya nggak bisa bilang ini yang bagus banget. Cuman bingung juga gimana gitu caranya. Again expected buat Gunther karena juga next pay-per-view itu selain Money in the Bank ya, jadi ada SummerSlam, terus ada Bash in Berlin. Nah ini Bash in Berlin kemungkinan bakal jadi panggung utamanya Gunther. Entah dia bakal jadi World Champion atau enggak, tapi saya cukup yakin ini bakal jadi panggung utamanya dia. Walaupun memang di Jerman bukan di Austria gitu, tapi kan Jerman juga salah satu nama yang membesarkan Gunther gitu ya sampai sekarang. Sebelum dia ke WWE itu lebih tepatnya. Terus juga mungkin teman-teman dari Ludwig Kaiser kan gitu. Randy Orton gimana ya? Udahlah, Randy Orton just being Randy Orton. Bukan yang jelek-jelek juga gitu, tapi kan dia tuh kalau storyline-nya oke, dia pasti main bagus gitu. Dan sekarang yang lagi bagus apa Bloodline. Jadi ya kalah di King of the Ring tuh kayak it's very enough gitu buat dia. Ya udah. Gimana lagi? Dan yang terakhir expected juga Cody Rhodes ngalahin Logan Paul. Sebenarnya nggak terlalu spesifik. Match ini jujur saya kurang suka. Bukan karena jelek, tapi lebih ke bagaimana Cody bisa lebih superior dari Logan Paul ini kayak ya standar banget lah. Itu diganggu sama biar ini aja, ini biar kelihatan ada atraksi buat di Arab aja gitu loh. Kan endingnya diganggu ya Logan Paul sama siapa itu yang artis Arab itu yang jadi ring announcer, Ibrahim Al-Hajjaj namanya kalau nggak salah. Nah itulah pokoknya diganggu sama dia kan, diganggu gitu. Terus si Logan Paul-nya hilang konsen, Cody crossroad 3 kali menang kan. Nah, jadi kayak nggak bilang Cody Rhodes yang jelek, tapi memang writingnya yang jelek gitu loh. Jadi beda kayak pas lawan AJ Styles kemarin itu bagus banget, saya suka. Tapi kalau Logan Paul ini enggak gitu. Ini kalau nggak ada gangguan dari Ibrahim Al-Hajjaj itu ya or whatever lah siapapun. Yang orangnya Logan Paul juga yang dari Prime itu juga sama. Itu kalau nggak ada yang ganggu, Cody Rhodes itu draw terbaik sih buat saya di tahun ini ya. Tahun ini bukan sepanjang masa atau apa. Buat tahun ini sih Cody Rhodes memang bagus gitu. Dan saya cukup yakin Cody Rhodes ini bakal mempertahankan si WWE Championship ini, undisputed WWE Championship ini seenggaknya setahun. Makanya dengan pasti Cody bakal sering dipush sih, sering dapat match gitu. Jadi ya jangan sampai Ray-nya ini boring sih. Bahaya kalau misalkan boring. Karena Cody bakal terus sering main di setiap pay-per-view yang ada. Saya cukup yakin sama hal itu. Ya, ini yang main roster ya tentunya ya. Jadi nanti kan next di Clash of the Castle pasti main lagi. Money in the Bank pasti main lagi. SummerSlam main lagi. Bash in Berlin pasti main lagi. Nah sekarang makanya gimana nih Cody ke depannya? Apakah akan seperti ini terus tulis ratingnya atau bagaimana gitu? Karena ya saya bukan termasuk yang kecewa cepatlah diganti gitu Cody, enggak. Malah saya pengen Cody terus bertahan 1 tahun gitu, paling enggak setahun lah sampai next WrestleMania. Entah siapa lawannya, meskipun saya nggak kepengen The Rock sih lawannya gitu. Cuman gini, kalau misalkan Cody dapat challenger gitu ya buat next pay-per-view kapanpun itu, tolong ratingnya lebih bagus lagi. Karena kayak Logan Paul kemarin kurang banget sih. Yang bagus itu waktu Cody nge-shot Logan Paul as a YouTuber waktu SmackDown sebelum King and Queen of the Ring itu bagus banget buat saya. Dan ya WWE berhasil menunjukkan gitu real star-nya itu siapa gitu. Ya Cody Rhodes gitu di situ di match itu. Lagi-lagi kita masih menantikan Cody Rhodes ke depannya seperti apa. Congratulations buat Cody, ya mudah-mudahan dapat match yang bagus terus gitu ke depannya. Lawannya juga yang bagus dan ratingnya tetap bagus. Soalnya Cody is a perfect sample for now. Nggak tahu ke depannya bakal gimana. Ya. Apakah Roman Reigns nanti akan menantang kembali Cody gitu karena kalah atau gimana? Nggak tahu juga. Tapi kita tunggu aja ya. Itu aja dulu buat video hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa like dan share jika teman-teman merasa videonya bermanfaat. Silakan komen kalau ada saran, kritik, dan lain sebagainya, atau mau komenin soal atau mau komenin soal review yang sudah saya berikan tentang King and Queen of the Ring kali ini. Kalau misalkan gak suka boleh dislike, gak apa-apa kok. Ya, sekian.